Selamat pagi anak ibu semua. Ibu harap anak ibu sudah siap untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita pada pelajaran matematika, di mana yang akan ibu jelaskan pada pagi hari ini yaitu mengenai FPB dan KPK. FPB kepanjangannya adalah faktor persekutuan besar, sedangkan KPK kepanjangannya adalah kelipatan persekutuan kecil. Nah, sebelum kita menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan atau lebih, anak ibu harus tahu dulu yaitu mengenai bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima dari antara 1 sampai 100 ada 25 bilangan, diantaranya yaitu 2, 3, 5, 7, 11 sampai dengan 97. Jadi ada 25 bilangan prima yang bisa kita temukan. Nah, kalau kita lihat 2, perkalian yang hasilnya 2 yaitu 1 kali 2. 1 kali 2, 1 dan bilangan itu sendiri yaitu 1 dan 2. 3 juga begitu, 1 kali 3, 1 dan bilangan itu sendiri yaitu 3. 5, 1 kali 5, 1 dan bilangan itu sendiri yaitu 5, dan seterusnya. Itulah maksud dari bilangan prima, ya. Nah, sekarang kita masuk menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan. Nah, yang kita gunakan saat ini adalah menentukan FPB dan KPK-nya dengan menggunakan tabel. Nah, anak ibu perhatikan contoh nomor 1 berikut. Tentukan FPB dan KPK dari 6 dan 8. Ya, untuk menentukan FPB dan KPK dengan menggunakan tabel, tetap dasarnya adalah bilangan prima, ya, yang tadi sudah kita ketahui. Nah, sekarang kita masuk mengerjakan menentukan FPB dan KPK dari 6 dengan 8. Nah, kita bagi bilangan 6 dengan 8 ini dengan bilangan prima yang ada. Usahakan kamu membaginya dari bilangan prima yang paling kecil. Ya, paling kecil dulu kamu bagi bilangan 6 dengan 8. Nah, kita mulai dengan membagi 2. Nah, sekarang 6 dibagi 2 itu hasilnya adalah 3. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4, ya. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 8 bagi 2 sama dengan 4. Kedua bilangan ini ternyata bisa dibagi 2. Maka kita buat di kolom FPB itu sama dengan 2. Ya. Kemudian 3 dengan 4. Bilangan prima yang bisa kita gunakan sebagai pembaginya adalah 2. Karena ada satu bilangan yang bisa dibagi 2. 3 bagi 2 itu sama dengan 3. Mengapa 3? Karena ini tidak bisa dibagi atau tidak habis dibagi. Jadi kita turunkan kembali bilangan tersebut. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, karena ada salah satu bilangan yang tidak habis dibagi 2, maka kita buat tanda kosong pada kolom FPB. Nah, sekarang soalnya adalah 3 dengan 2. Nah, kita buat pembaginya dengan bilangan prima yaitu 2 kembali. 3 bagi 2 ternyata tidak habis dibagi, jadi kita turunkan kembali bilangan tersebut. 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Nah, di kolom FPB kita buat tanda kosong karena ada salah satu yang tidak bisa habis dibagi dengan 2. Nah, sekarang 3 dengan 1. Nah, kita bagi dengan bilangan prima yaitu 3. Ya, 3. 3 ya, 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1 dibagi 3 ternyata tidak bisa. Jadi kita turunkan lagi bilangan itu sendiri yaitu 1. Nah, di kolom FPB kita buat tanda kosong. Nah, bilangan 6 dengan 8 sudah kita bagi dengan bilangan prima sampai dia bernilai 1, 1. Nah, sekarang kita masuk menentukan KPK dan FPB dari bilangan tersebut. KPK dari 6 dengan 8 ya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Hasilnya adalah 24. Kemudian FPB-nya adalah 2. Karena cuma ada satu bilangan yang ada di kolom FPB. Itu dia, nak. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua.
Ya, contoh yang kedua. Tentukan FPB dan KPK dari 12 dan 20. Tetap patokan kita membaginya dengan bilangan prima 12 dan 20. Nah, kita mulai dari bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 12 dibagi 2 itu hasilnya adalah 6. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Karena kedua bilangan ini habis dibagi 2, maka di kolom FPB kita buat angka 2. Kemudian sekarang 6 dengan 10 kita bagi 2. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena kedua bilangan ini juga bisa dibagi dengan 2, maka di kolom FPB kita tuliskan 2. Nah, sekarang 3 dengan 5. Bilangan prima yang kita gunakan sebagai pembaginya adalah 3. Ya. 3 dibagi 3 itu hasilnya 1. 5 bagi 3 ternyata tidak bisa habis dibagi, jadi turunkan kembali bilangan tersebut. Ya, jadi itu 5. Nah, di kolom FPB karena ada satu bilangan yang tidak habis dibagi 3, maka kita buat tanda kosong. Nah, sekarang 1 dengan 5 kita buat pembaginya dengan bilangan prima yaitu 5. 1 dibagi 5 tidak habis dibagi, jadi kita turunkan 1. 5 bagi 5 sama dengan 1. Nah, ada satu yang tidak bisa dibagi atau tidak habis dibagi, maka di kolom FPB kita tanda buat kosong. Nah, 12 dengan 20 kita sudah bagi dengan bilangan prima yang ada sampai dia bernilai 1. Nah, sekarang kita tentukan KPK dan FPB-nya. KPK dari 12 dan 20 itu adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah 60. Kemudian FPB-nya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi FPB-nya adalah 4. Untuk lebih mengetahuinya lagi, untuk lebih paham lagi, perhatikan contoh yang ketiga berikut. Ya. Oke, tentukan FPB dan KPK dari 15 dan 21. Ya, tetap ada bilangan prima yang harus kita lampirkan. 15 dengan 21. Kira-kira anak ibu kita bagi dengan bilangan prima berapa? 2, apakah bisa kita bagi 2? Ya, ternyata tidak ada yang bisa dibagi 2. Kita coba dengan bagi 3. Oke, bagi 3. 15 bagi 3 itu sama dengan 5. Kemudian 21 bagi 3 sama dengan 7. Ternyata 15 dibagi 3, 21 dibagi 3 bisa habis dibagi. Jadi di kolom FPB kita tulis 3. Kemudian sekarang kita bagi dengan 5. 5 bagi 5 itu sama dengan 1. 7 bagi 5 tidak habis dibagi, jadi turun 7. Nah, di kolom FPB kita buat tanda kosong karena ada satu bilangan yang tidak habis dibagi 5. Ya. Sekarang kita bagi dengan 7. 1 dibagi 7 tidak habis dibagi, jadi turun 1. Kemudian 7 dibagi 7 yaitu hasilnya 1. Jadi di kolom FPB juga kita tanda kosong kita buat. Nah, sekarang kita tentukan FPB dan KPK-nya. Ya, karena sudah bernilai 1 dan 1 di sini. Nah, KPK dari 1521 adalah 3 kali 5 kali 7. Hasilnya adalah 105. Kemudian FPB-nya adalah 3 karena cuma ada satu bilangan di kolom FPB yaitu 3. Nah, itu dia penjelasan Ibu mengenai FPB dan KPK. Ibu harap anak Ibu sudah paham bagaimana cara menentukan FPB dan KPK dengan menggunakan tabel. Nah, selanjutnya anak Ibu tugaskan untuk menentukan FPB dan KPK dari bilangan-bilangan berikut. Jadi kamu kerjakan di latihanmu, tentukan FPB dan KPK-nya, kemudian setelah kamu kerjakan, kamu foto dan kirimkan hasilnya ke WA Ibu, ya. Jadi kerjakan dengan baik, kemudian kamu kirim ke WA Ibu. Oke, terima kasih. Aku harap anak Ibu sudah paham dan mengerti mengenai pelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Oke, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.